secara fikih ada banyak beda pendapat, tapi untuk era masa kini sebagian besar ulama memegangi yang nomor 4. Ada yang bilang seni itu apa saja boleh kecuali yang mengimitasi makhluk hidup, hukumnya haram. Jadi kamu gambar orang tidak boleh, gambar hewan utuh tidak boleh, itu haram. Atau ada pendapat kedua, boleh kok, asal 2 dimensi, jangan bikin patung. Kalau cuma gambar, foto tidak apa-apa, itu kan 2 dimensi, tidak kayak orang. Kalau 3 dimensi haram, jadi patung itu haram. Itu kelompok kedua. Ada kelompok ketiga, boleh kok bikin patung asal jangan terlalu sempurna. Jadi apa, telinganya dipotong satu, apa, terus pokoknya yang tidak mengindikasikan bahwa bukan makhluk hidup. Nggak mungkin dia hidup. Atau patung yang setengah badan, kan nggak mungkin setengah badan orangnya hidup, karena ada pandangan bahwa kalau utuh nanti besok di hari kiamat disuruh ngasih nyawa, kan susah. Nah jadi ada pendapat ketiga. Ada pendapat yang keempat, yang ini jumhur ulama hari ini punya pendapat boleh, asal tidak bikin kita lalai, tidak bikin kita jauh dari Allah. Bahkan yang sakral-sakral sekalipun, kalau itu malah bikin kita jauh dari Allah, hukumnya tetap tidak boleh. Meskipun itu qiraah, tilawah, kalau gara-gara tilawah kita hanya sibuk dengan lagu dan nadanya, kemudian melupakan esensi ayat, tujuan ayat, kedekatan kita sama Allah, yang dikejar adalah enaknya lagu, maka tetap tidak boleh. Nah itu pendapatnya jumhur hari ini. Kebanyakan para ulama seperti ini. Jadi kamu boleh pakai musik apa aja, pakai lagu apa aja, gambar apa aja, asal tidak bikin kita lalai dan semakin jauh dari Allah. Itu seni dalam Islam. Dan ada untungnya. Kenapa sih kok ada batasan-batasan yang agak kaku dalam Islam? Sebenarnya bukan kaku, bukan kok nggak boleh gambar, nggak boleh ada patung, enggak. Karena Islam punya aliran yang tidak naturalisme dan tidak realisme, kan boleh. Para ulama tidak setuju aliran naturalisme dan tidak setuju aliran realisme, nggak apa-apa. Kan di barat juga begitu, ada yang realisme, ada yang naturalisme, ada yang ekspresionis. Kan kemarin aliran seni kan banyak. Nah, ada pilihan di antara ulama Islam yang tidak setuju naturalis dan realis. Maka objek-objek seni diharapkan yang di luar itu. Dan ini sebenarnya produktif juga dengan adanya beberapa batasan. Yang negatifnya ada, cuma positifnya adalah terus para ulama Islam, para seniman Islam jadi kreatif luar biasa. Karya-karya seni dalam Islam kan luar biasa. Kayak tadi yang Misari Rasul tadi kan, orang nggak boleh ada musik, nggak boleh ada itu, tapi ternyata bisa kok. Dengan mulut saja ternyata ya enak didengar. Ada kreativitas. Nah, di awal-awal Islam, kenapa ada larangan naturalisme dan realisme? Karena untuk menghindari pemberhalaan. Karena akidahnya umat saat itu masih ringkih. Karena sebelumnya orang terlanjur pagan, terlanjur ikonoklastik. Jadi nyembah itu harus ada wujudnya yang sifatnya berhala. Sehingga kalau dibiarkan naturalis dan realis, nanti lama-lama bisa susah menyembuhkan penyakitnya. Oke. Yang kedua, alasan yang kedua adalah kenapa jangan natural dan jangan realis? Untuk membangkitkan imajinasi dong. Kalau realis itu kan manut, realitasnya gambar apa digambar itu. Tapi kalau imajinasi kan bebas, kreatif. Maka seniman Islam harusnya lebih kreatif dibandingkan yang seniman yang bebas akarepe dhewe itu. Karena apa? Dia ketika ada banyak batasan itu, maka imajinasi bermain, kreasi bermain. Maka karakter seni, karakter estetik dalam Islam adalah karakter yang kreatif, bukan imitasi. Jadi kalau ada yang kritik kita, Islam apa-apa dilarang, gambar dilarang. Lu enggak apa-apa, karena Islam
Yang dilihat bukan kok gambar, tapi yang natural dan realis. Kenapa? Karena Islam nggak suka imitasi, dia harus kreatif. Ngono jawabnya, aja minder toh. Kowe iki senengane nek gitu terus kamu menggerak, aduh Islam apa-apa dikarep. Ya enggak, ada makna dalamnya. Bahwa ketika orang enggak, wong barat itu yang laku sekarang kan bangsanya ekspresionis, impresionis, yang kubistik, macam-macam lagi. Itu kan enggak ada. Naturalis itu malah dianggap lukisan biasa zaman dulu. Gambar orang persis orang, gambar gunung persis gunung. Sekarang kan enggak, bikin aneh-aneh. Itu justru kreativitas. Bukan imitasi, bukan niru-niru alam, tapi dia bisa berimajinasi keluar dari imitasi alam. Jawabnya mau diinget-inget ya. Kalau ada yang mengkritik Islam nggak boleh seni. Buktinya memang dalam sejarah kreativitas seni Islam luar biasa. Saya kemarin baru nulis musik menurut Al-Farabi. Wah, luar biasa analisisnya, panjang. Kapan-kapan kalau ada waktu kita bahas di sini. Ini analisisnya Farabi tentang seni rupa Islam. Yang contohnya kayak gini. Ini kan sehingga orang barat menyebutnya Arabis. Ini kan, ini apa? Gaya Arab. Maknanya apa? Tak terbatas. Abstrak, modular, pengulangan, dinamis, dan sophisticated. Itu buah dari imajinasi yang luar biasa. Jadi yang bisa menciptakan model-model gini awalnya ya, kalau kamu ketemu gambar-gambar kayak gini, itu namanya Arabis. Jadi gaya Islam itu kan gambaran dari ketidakterbatasan. Setiap komponen adalah inti, tapi dia juga bagian dari satu bagan besar yang itu sebenarnya nggak terbatas. Itu maknanya kan luar biasa itu kan, dan rumit. Kamu bisa pecah kecil-kecil dengan makna yang sama. Kamu bisa potong dimanapun masih ada wujudnya, tapi sebenarnya dia bagian besar dari satu bentuk tertentu. Itu namanya Arabis. Bangunannya UIN, saya lupa ada beberapa ornamen di UIN kan ada juga yang gambar-gambar kotak-kotak yang warnanya oranye itu. Itu sebenarnya baunya agak Arabis, meskipun saya nggak suka warnanya oranye. Karena oranye itu nggak ngerti ya. Oranye itu kesanku kok kayak rasa jeruk, jadi masih anak-anak belum dewasa. Jadi Oke, itu estetika hari ini. Jadi visi hari ini adalah jangan takut untuk mengelola dunia seni, dunia estetika, karena agama tidak akan sempurna tanpa estetika, tanpa seni. Ya kayak tadilah, baik itu yang sifatnya sakral maupun yang sifatnya religius. Yang sakral berarti yang langsung berhubungan dengan agama, yang religius yang punya konotasi keagamaan atau bisa disambungkan dengan sakralitas. Kayak musik, film, kadang-kadang filmnya film barat sekali tapi menggugah religiusitas, bikin kamu nangis, bikin kamu ingat Allah, bikin kamu merasa bersalah, merasa bertobat. Nah, itu namanya seni religius. Tidak harus seni yang sakral untuk menggiring kita pada Tuhan. Jadi parameter seni itu sederhana. Apakah dia bikin kita lalai dari Tuhan, dari kesejatian hidup, atau semakin dekat dengan kesejatian? Kalau bikin kita semakin jauh, berarti dia seni yang profan, tidak sakral, sia-sia, mending dijauhi. Tapi kalau semakin mengasah kesejatian, mendekatkan kita pada Allah, berarti dia seni yang religius, seni yang sakral. Dan itu mungkin tidak terpaku bentuknya. Mungkin bentuknya tilawatul Quran, MTQ, tapi sakralitasnya hilang karena bau yang dominan adalah bau kompetisi, bau rebutan hadiahnya, tapi nilai religiusitas yang mendekatkan pada Allahnya semakin jauh. Bisa seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan? Biasanya nggak ada sih. Wait, takok, ya wis takok. Ya.
Kalau Ghazali ngomong level, tidak berarti dia bertahap, hierarkis, atau dialami satu-satu. Level itu dalam hidup setiap orang harus punya 5 itu. Hilang salah satu, dia tidak kafah. Orang tidak bisa menikmati keindahan indrawi, tidak disebut manusiawi kalau dalam Islam. Kamu tidak makan, kamu tidak kawin, kamu apa indrawi itu, tidak makan, kawin, cium pakai hidung apa bibir? Bibir biasa ya. Oke. Nah, tidak manusiawi. Kita harus bisa menikmati keindahan indrawi. Cuma ingatlah itu keindahan yang masih level rendah. Kita juga harus bisa naik kelas ke keindahan emotif imajinatif. Kita suka cewek cakep, tapi juga ada yang lebih penting daripada fisiknya yang cakep, yaitu hatinya yang cakep. Keindahan emotif. Tapi juga hatinya cakep, fisiknya cakep, tapi juga yang mau sama kita. Itu rasional namanya. Loh iya kan, rasional itu indah. Kalau kamu gak rasional gak indah. Masalahnya mesti kamu ditolak, gak enak. Nah, setelah itu masuk dimensi ruhaniyah, penghayatan. Jadi dimensi, ya kayak tadi orang-orang soleh, melampaui rasional sudah itu, sudah roh batiniyah, sudah masuk ke dalam, sudah dimensi rasa. Dan terakhir keindahan yang puncak. Kalau di Ghazali ilahiyah itu para sufi tertentu, para sufi pun tertentu. Kalau di keindahan ruhaniyah biasanya hampir semua orang-orang salafus soleh bisa menampakkan keindahan ruhaniyah. Makanya mungkin jangan-jangan kiai-kiai istrinya banyak itu karena mungkin banyak yang terpesona dengan keindahan ruhaniyahnya. Yang tua-tua itu kadang ya bisa punya istri masih muda-muda. Mungkin yang dilihat biasanya yang setuju kan besannya bukan anaknya, karena dia melihat keindahan ruhaninya Pak Yainya sehingga anaknya dikawini mau aja. Itu keindahan ruhaninya. Jadi, tahu. Ya wis diturun ora payu ya apa-apa. Jadi meskipun secara indrawi nggak terlalu bagus, secara emotif juga tidak menyenangkan, secara rasional apalagi, tapi secara ruhaniyah Oke, jadi nggak hierarkis. Orang harus punya semua sebenarnya kalau lengkap. Syukur-syukur bisa nyampe puncak. Nyampe puncak pun bukan berarti nggak bisa lagi menikmati keindahan indrawi, bisa. Kamu jatuh cinta sama pacarmu, sudah naik level, nggak peduli fisik lagi, tapi kan kamu masih bisa menikmati fisik. Meskipun pakai akal, tapi kan kamu masih bisa menikmati cintamu. Meskipun ruhaniyah, tapi kan masih juga bisa makan enak. Karena di masing-masing level ada keindahannya. Makanya Islam itu tidak tasawuf aja, tapi juga fikih, tapi juga kalam. Tidak fikih aja, tapi juga ada tasawufnya. Karena ada lahirnya, ada batinnya. Itu yang disebut Islam yang kafah. Ada iman, ada Islam, ada ihsan, seperti dijelaskan di depan. Jadi Islam itu indah, maksudnya di sini. Jadi karena memang titik akhirnya agama itu ada di estetika. Kalau kamu bisa menjelaskan ini, karena agama itu sebenarnya etika kita berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan sesama, berhubungan dengan alam semesta. Dan kalau itu etika, berarti yang disasar adalah ketentraman, kenyamanan, ketertiban hidup baik lahir maupun batin. Dan kalau itu rasa, ketentraman, ketertiban, itu domainnya adalah domain estetika. Jadi agama itu muaranya ada pada estetika hidup, hidup yang indah. Jadi agama harusnya bikin hidup jadi indah. Kok agama bikin kacau hidup, itu berarti ada yang meleset dari tujuan agama semula. Jadi keindahan bisa dikatakan kebahagiaan juga. Iya. Keindahan fisik, keindahan batin, keindahan intelektual, keindahan rohania, dan keindahan
kedekatan dengan Tuhan. Batin seneng, itu kan indah. Jadi nyaman. Hujan-hujan itu secara fisik tidak enak, tapi ketika kamu gandengan sama pacarmu, sederas apapun hujan jadi indah, enak. Kamu bisa nulis di blog hujan-hujan berdua, indah sekali. Padahal ketika kamu sendirian hujan-hujan, kamu lari montang-manting nyari payung, nyari jas hujan. Tapi begitu berdua, dia jadi indah. Jadi batin kan indah. Masa lalumu yang mengenaskan kadang-kadang jadi indah luar biasa hari ini. Wah ya dulu pagi-pagi nggak ada makanan, itu kan jadi cerita. Zaman di pondok kena sakit gudik misalnya. Itu kan mengenaskan, tapi sekarang jadi cerita yang indah. Batin. Fisiknya nggak enak, tapi rasanya jadi enak. Kenangan, itu kan enak. Jadi ada keindahan intelektual juga begitu. Dari tidak paham jadi paham, itu kan indah. Iya ya, tadi kamu nggak ngerti ada musik dari Iran, dari Turki. Sekarang ngerti aku ternyata. Besok tak cari di YouTube misalnya. Nah itu kan indah. Dari tidak tahu, ya kok kopi nendora apa. Kalau saya punya banyak yang gitu-gitu. Karena saya tidak suka klasik, tapi suka semi klasik. Kayak tadi kan namanya musik semi klasik. Jadi bukan klasik murni bangsane Mozart, bangsane anu ndak seneng aku karena terlalu ngantuk. Tidak ada variasinya. Tapi kalau yang semi-semi klasik tadi kan agak enak. Jadi itu estetika. Jadi akal aja estetika. Jadi indah. Ilmu itu indah. Agama itu indah. Ibadah itu semuanya indah. Tergantung cara kita memaknainya. Karena memang kita secara fitrah, kalau segala hidup kita selaras dan indah, ya kita akan ketemu dengan intinya tauhid seperti tak jelasin tadi. Agama jadi sempurna. Iman, Islam, dan ihsan. Ayo, monggo Mas. Yang saya tanyakan ini mungkin dari nilai seni itu sendiri. Menurut saya seni itu ya memang tadi sebuah ekspresi. Di sini saya lihat itu ada kontroversi di untuk nilai seni ini. Jadi ada yang menilai seni itu baik, mungkin beberapa orang memandang itu sebagai hal yang jelek atau buruk. Contoh anak muda yang mencoret-coret di jalan-jalan itu mungkin untuk kalangan anak muda pemandangannya itu seni, akan tetapi sebagian orang tua atau mungkin pemerintah menganggap suatu tindakan yang vandalisme gitu. Kemudian yang saya tanyakan gimana mengidentifikasi seni itu. Apakah nilai seni itu baik dan buruk itu mungkin beberapa orang itu tidak mendapat kurang kompak gitu. Oke. Jadi gini, saya nggak akan jawab pakai teori-teori 7 tadi ya. Kalau pakai teori 7 tadi jelas, tergantung perspektifnya apa. Yang vandalisme itu tadi ya, kalau dari sisi ekspresionisme mungkin bagus, sah. Dari sisi imitasi mungkin nggak pas, menggambari elek. Dari sisi formalisme mungkin ada juga yang saya nggak pakai ini. Cuma biasanya yang kayak tadi model vandalisme itu, jadi estetika itu indah. Keindahan itu tidak cuma ada pada hasilnya, tapi juga pada prosesnya. Jadi prosesnya juga harus indah. Kenapa? Ya proses yang tidak indah akan mereduksi hasil. Keindahan itu kan ada ini loh. Jadi ada yang ingin dikomunikasikan. Ketika anak-anak vandalisme itu gambar, sebenarnya kan dia punya visi, punya misi yang ingin disampaikan. Tapi ketika prosesnya sudah tidak pas, keliru, maka pesannya nggak nyampe, maka dia tidak jadi indah secara komunikasi. Meskipun mungkin secara formal, secara ekspresi mungkin dia pas, maka prosesnya harus benar dari sisi ini. Jadi bisa dimaklumi kalau ada beda pendapat.
Jadi indah baik di hasil maupun di proses. Jadi indah tidak cuma indrawinya, tapi juga emosinya, tapi juga akalnya. Secara rasional kan tidak indah, kecuali tembok dhewe. Iya, nek tembok tanggane kan itu namanya nggak boleh. Jadi kalau bahasanya Ghazali, jangan mencuci baju kotor dengan air najis. Jadi nggak jadi cuci. Karena apa? Air yang dibuat nyuci air kencing, air najis, jadi nggak jadi suci. Prosesnya benar ingin mencuci, cuma alatnya salah. Jadi itu meskipun nanti boleh kamu kaji fenomena vandalisme itu, tinggal milih pakai perspektif ini. Kalau dari sisi representasi, secara imitasi ini objektif, dilihat dia gambar apa yang mau dia imitasi misalnya, pas enggak, itu kalau di sisi ini. Kalau di sisi ekspresi, emosi yang ingin dia sampaikan apa, dia mengekspresikan apa sih. Kalau formalisme, komposisi warnanya, gambarnya, pas tidaknya, estetikanya indah apa enggak, itu formalisme. Symbolic communication, pesan apa yang ingin dia sampaikan, dia ingin ngomong apa sih dari gambarnya itu. Kalau instrumentalism, fungsinya apa gambarnya itu, dia ingin pamer, dia ingin menunjukkan eksistensi, tujuannya apa dia gambar, itu instrumentalism. Kalau institusi, ini lembaga yang ini, tanyakan mahasiswa isi, tanyakan dosen isi, ahli seni, kira-kira secara analisis seni itu kayak gimana gambar vandalisme. Kalau ini pesan moralnya apa yang ingin dia sasar, itu kalau pakai itu tadi. Tapi kalau secara Ghazali tadi, mungkin vandalisme itu bisa indah secara indrawi karena gambarnya bagus, imajinatif mungkin, tapi dia tidak rasional dan tidak rohaniah. Kenapa ya? Karena mungkin merusak, karena mungkin menyusahkan orang, karena mungkin ngambil haknya orang, sehingga level keindahannya level keindahan kelas rendah. Oke, saya kira itu ya. Masih ada lagi? Iya. Apakah setiap aliran itu punya estetika gitu masing-masing? Kan ada kayak misalkan ada juga fundamentalis, garis keras, soalnya entah mereka belum juga dia bersahabat istilah atau gimana gitu kan. Jadi gimana tentang itu? Oke. Kalau dari luar gelanggang sebenarnya setiap aliran punya gaya dan model estetik sendiri-sendiri. Ya kan? Yang benar itu jangan tanya. Yang benar susah. Jadi secara estetik loh ya. Secara estetik itu kalau tadi kita ngambil dari sini aja ya. Kalau kamu tanya yang benar, apakah dia keberadaan gaya estetiknya kayak itu tadi memberikan kepuasan, kenyamanan, keindahan bagi sesama dan orang lain untuk menjalani hidupnya, dia puas, orang lain nyaman. Kalau iya berarti itu estetik. Kalau enggak berarti enggak. Kalau dengan misalnya orang garis keras, kalau pakai celana diangkat ke atas, kemudian pakai, itu kalau orang dia nyaman kok dan kamu nggak terganggu dengan itu, nggak apa-apa tuh ada orang pakai celana diangkat ke atas, berarti itu estetik, nggak apa-apa. Parameternya gampang-gampangannya gitu. Tapi kalau bikin kamu nggak nyaman, misalnya apa ya yang nggak nyaman itu, maki-maki kamu, diskusi rasional jadinya nggak indah, mencela, nah itu berarti nggak estetik. Diinjek kakinya misalnya, kamu sering diinjek, minggir dong. Iya, itu berarti tidak estetik. Atau kalau sholat nyikut-nyikut, itu berarti. Jadi intinya sebenarnya itu. Karena tujuannya agama saya bilang tadi etika, jadi hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan sesama dan semesta. Ada kelompok yang terlalu fokus naik ke atas, melupakan tanggung jawab hubungan sesama manusia dengan alam semesta. Nah, ini terus jadinya agama jadi tidak indah.
Padahal mungkin lebih simpel hubungan dengan Allah itu, karena Allah sangat paham tentang kita, bahkan sangat pemaaf. Tapi dengan manusia ini kan yang agak rumit. Makanya tugas khalifah itu jarang yang ada yang bisa nanggung. Jadi kalau cari parameter itu aja Mas. Jadi apakah bikin puas dan nyaman orang sekelilingnya, bikin enak ngelihatnya, nah itu. Kalau merasa nggak nyaman bagi kamu, jadi berarti nggak indah, nggak estetik. Tapi kok ternyata malah bikin instabilitas, bikin kacau, bikin anak, itu berarti meleset dari tujuannya agama. Agamanya jadi nggak indah. Padahal agama itu diikuti minimal aja yang bil adli tadi, itu insya Allah sudah indah. Apalagi ditambahi wal ihsan, mesti jadi luar biasa Islam itu. Ya kayak tadi loh, keindahan akliyah. Keindahan akliyah itu indahnya dapat wawasan baru, dapat ilmu baru. Kok ternyata malah jadi caci maki, saling salah menyalahkan, kafir mengkafirkan, kemudian jadi musuhan, itu kan jadi nggak indah. Berarti ada yang salah di situ. Harusnya beda-beda itu jadi indah karena macam-macam. Warna itu kan kalau macam-macam jadi indah. Tapi kok jadi kacau, berarti ada yang salah. Manajemennya ada yang keliru, cara memanage keberagamaannya. Orang boleh Sunni, boleh Syi'i, itu kan warna-warninya. Cuma manajemen hidup bersamanya seperti apa biar terpenuhi tugas kita pada Allah dan tugas kita pada sesama. Ketika itu ada ketimbangan-ketimbangan, berarti harus ditata lagi biar jadi indah lagi. Kan gitu. Oke. Iya, kalau yang benar mana dari Salafi, Sunni, Syiah, insya Allah kapan-kapan kita akan ngaji ilmu kalam. Kalau di kampus saya kadang-kadang ngajarnya ilmu kalam, nanti ngomong yang gitu-gitu. Cuma kalau tak omongin di sini jadi panjang. Sebenarnya Faruqi coba dicari tadi ya, yang seni tauhid itu ada beberapa bagian dia nyinggung itu tentang gimana aliran-aliran punya gaya estetik sendiri-sendiri, termasuk Syiah. Kalau di Syiah, kalau sholat, saya di masjidnya orang Syiah itu ada banyak sekali jubah-jubah, terus kerikil-kerikil tanah segini-segini itu buat sholat. Jadi orang sana kalau sholat nggak kayak kita ya, kawasan oblong ya masuk langsung sholat. Kalau dia ada semacam jubah di masjid yang ready for use, tinggal diambil, berarti pasti jubahan dia kalau sholat. Jadi nggak kayak kita celononan ya celononan. Kalau sana ada kostumnya. Mungkin biar lebih menghayati kondisi psikologis ketika berhadapan sama Allah. Kalau kita kan nggak pakai jin, habis nongkrong, habis kamar ya masuk masjid langsung sholat seperti itu. Tapi dia punya estetika sendiri. Kalau di sini kan ya, kalau di kampung harus sarungan. Di masjid kalau pakai celana kurang afdal, harus pakai sarung. Ya, kayak di Madura itu loh. Di Madura itu orang jalan-jalan di mall aja pakai sarung. Iyalah, estetikanya memang begitu. Kalau sarung kan lebih ringkas, kalau ada apa-apa dia diangkat lari. Kalau balik kan gitu. Kayak celana kan susah. Buat sholat aja kan susah. Kalau mau sujud itu minta kamu angkat dikit. Coba nggak diangkat kamu mesti ngeblak. Apalagi yang pakai jin ketat. Karena udah angkat dikit baru kamu sujud. Tapi kalau sarung kan nggak, kamu mau gerak apa aja jalan sudah. Oh itu estetika berarti kan. Oke. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan filsafat umum kita sampai ke estetika. Etika sudah, logika, epistemologi, hermeneutika. Maka insya Allah minggu depan kita mulai masuk ke aliran-aliran filsafat. Saya tidak tahu nanti sampai berapa sesi. Jadi session pertama kita filsafat umum saya anggap cukup. Kalian sudah ngerti, nanti silakan minta ijazah ke takmir. Sudah lulus filsafat umum sampai estetika. Oke, minggu depan kita akan masuk di aliran pertama yang muncul di awal modernitas. Ya itu. Ya wis. Ujiannya dewe-dewe. Oke, minggu depan kita masuk ke romantisisme, aliran awal di modernitas. Setelah itu masuk eksistensialisme, setelah itu fenomenologi, setelah itu strukturalisme, kemudian filsafat analitik, terus post-strukturalisme, dan seterusnya. Beberapa aliran belakangan. Saya akhiri sekian. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.